Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Viswasam. Durai yang seorang preman desa tetapi baik hatinya. Dia jatuh cinta dengan dokter yang sekarang sedang membuka camp pengobatan gratis di desa Durai. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Muhammad Syahril W9R, Marina Rimba, Jumadi Hartono 4878, Rizal Blue 3531, Rar 4213. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Durai yang seorang preman desa akan memperistri Niranjana. Durai yang sangat dicintai warga desanya itu juga sangat dicintai oleh Niranjana, seorang dokter anak orang kaya. Dan cerita Viswasam pun dimulai. Pemerintah desa Godo Vilarpati, Tamil Nadu mengadakan pertemuan untuk membicarakan perayaan festival Tiruvisa. Salah satu tokoh masyarakat, Gosimoto, bersama pengikutnya menolak pelaksanaan festival itu. Apabila festival tetap dilaksanakan, Gosimoto mengancam akan terjadi pertumpahan darah. Tokoh masyarakat lainnya, Tokoh Durai yang diperankan Ajit Kumar, datang ke lokasi pertemuan. Masyarakat sangat menghormati Durai. Gosimoto saja yang sejak tadi garang berubah jadi lembek setelah Durai datang. Sosok Durai sangat karismatik, gaya bicaranya berwibawa, sehingga semua yang hadir hanya bisa setuju dengan apapun yang dikatakan Durai. Gosimoto juga tidak berani membantah. Durai sendiri menginginkan festival dilaksanakan karena sekali dalam 10 tahun. Momentum itu akan membuat masyarakat desa yang sudah pergi merantau pulang bertemu keluarganya alias mudik. Festival mulai dipersiapkan dengan sangat meriah. Masyarakat berkumpul penuh kebahagiaan bersama sanak famili handai tolannya. Beberapa warga justru sedih melihat Durai, terutama ketika pasangan suami istri mengangkat tiang festival. Durai tidak memiliki pasangan, semua orang bisa berkumpul dengan keluarganya, sementara Durai akan merayakan festival tanpa anak istri. Durai selalu berusaha membuat orang lain tersenyum, padahal hatinya sendiri berduka merana. Keluarga berharap Durai pergi menjemput anak dan istrinya yang ada di Mumbai. Durai pun setuju, dia pergi bersama pamannya Rosami dan Merit. Di kereta api, mereka mengenang masa lalu yang pernah indah dan juga menyakitkan. Dulu ketika Durai masih muda, hidupnya penuh kekerasan. Durai selalu berdiri menyelesaikan masalah masyarakat. Tidak segan-segan, Durai mengajar siapapun yang berani melakukan kesalahan. Itulah sebabnya Durai sangat dicintai masyarakat. Suatu hari, desa Godo Vilarpati kedatangan sekelompok dokter yang ingin membuka camp pengobatan gratis. Salah seorang di antara mereka adalah Dr. Niranjana, diperankan Nayantara. Niranjana merekam keindahan alam desa dari mobil. Saat itulah dia melihat Tokoh Durai mengejar 4 orang. Durai mengejar mereka hingga kaca mobil rombongan Niranjana pecah. Tindak kekerasan yang dilakukan Durai dilaporkan ke polisi. Ini adalah fenomena baru karena polisi saja sangat menghormati Durai. Masyarakat berbondong-bondong pergi ke kantor polisi. Orang yang melapor adalah Niranjana. Tidak mungkin Durai menghadapinya dengan cara kekerasan. Niranjana meminta polisi menangkap Durai karena telah memukul orang dan merusak kaca mobil. Bukti rekaman video dimiliki Niranjana. Apa yang dilakukan Niranjana patut dipuji. Durai pun mau masuk penjara sebagai bentuk apresiasi atas keberanian wanita itu. Niranjana melanjutkan kegiatannya memberikan pengobatan gratis. Namun setelah 2 hari, puluhan orang dipimpin Afu 8 datang minta uang sewa sebesar 5 lak.
lokasi camp diklaim lahan ayahnya. AVO-8 berani berulah karena saat ini Durai berada di dalam penjara. Niranjana diberikan waktu 1 jam untuk pergi atau membayar. Niranjana tidak mau membayar. Kegiatan mereka sudah mendapatkan izin resmi pemerintah. Warga lokal bernama Velu yang menjadi pemandu memberikan solusi. Toko Durai harus bebas agar tidak ada yang berani mengganggu. Durai memang jahat, tapi dia penjahat budiman, ucap Velu. Tidak ada pilihan lagi bagi Niranjana selain kembali ke kantor polisi lagi. Masyarakat masih ramai menemani Durai. Mereka sesukanya bermain remi. Kantor polisi seperti milik mereka sendiri. Kedatangan Niranjana untuk mencabut laporannya. Durai pun bebas. Ketika AVO-8 datang lagi memporak-porandakan camp, Durai sudah ada di dalam tenda. Saat itu juga AVO-8 berubah menjadi orang baik. Dia bersama puluhan anak buahnya tidak berani melawan Durai. Untuk kelancaran kegiatan, lokasi pengobatan gratis dipindahkan ke gudang beras milik Durai. Sejak saat itu, Durai dan Niranjana menjadi lebih dekat. Dalam diamnya, Durai menyukai karakter dan kecantikan Niranjana. Sebaliknya juga begitu, Niranjana mulai tertarik dengan sosok Durai yang dicintai masyarakat. Niranjana merasa bahagia hidup di desa yang selalu menaburi cinta. Setelah sekian waktu, rasa cinta Durai semakin membara. Durai memberanikan diri memuji segala yang ada pada Niranjana, baik itu kecantikan maupun keberanian Niranjana. Puja-puji itu hanya dijawab dengan senyuman. Sudah tiba waktunya Niranjana bersama rombongan kembali ke Mumbai. Durai melepas kepergian Niranjana tanpa harapan apapun. Perpisahan mereka ternyata tidak begitu lama. Niranjana datang lagi ke desa, tapi kali ini bersama ayahnya. Tujuan kedatangan Niranjana untuk mengajak Durai menikah. Semua orang menyambut gembira rencana pernikahan itu. Durai sendiri mengingatkan Niranjana bahwa mereka tidak cocok. Kehidupan Durai dekat dengan kekerasan, sangat jauh berbeda dengan Niranjana yang terpelajar dan kaya raya. Niranjana mengaku mencintai Durai apa adanya. Dia sudah siap menjalani hidup bersama Durai. Saat bersamamu, saya merasa bahagia, merasa dilindungi, merasa aman, ucapnya. Durai dan Niranjana pun menikah. Mereka menjalani hidup bahagia dalam rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Aktivitas Durai juga tidak berubah, ngurus gudang beras dan penjahat. Kebahagiaan terasa semakin lengkap setelah Niranjana hamil. Seorang bayi perempuan akhirnya lahir dan diberi nama Swita. Kebahagiaan benar-benar menyelimuti hidup Durai. Karir Niranjana juga didukung untuk dilanjutkan. Durai sangat dekat dengan anaknya. Satu-satunya masalah dalam rumah tangga mereka, kekerasan yang sering dilakukan Durai. Selalu membantu masyarakat, membuat Durai memiliki banyak musuh. Niranjana jadi khawatir dengan keselamatan Swita. Apalagi Durai sempat berkelahi sambil menggendong Swita. Durai berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya, Niranjana pamit pergi untuk mengurus pekerjaan di Mumbai. Semuanya berjalan lancar. Namun ketika Niranjana akan pulang ke desa, sesuatu yang selama ini ditakutkan terjadi. Malam itu, Durai pergi menjemput Niranjana ke stasiun kereta api. Pamannya Rosmani dan Swita juga ikut. Dalam perjalanan, puluhan orang yang tidak menyukai Durai datang menyerang. Bukan masalah besar bagi Durai, meski dikeroyok. Durai mampu mengajar musuh-musuhnya sambil menggendong Swita. Setelah mengalahkan musuhnya, Durai pergi menjemput Niranjana. Rupanya, Niranjana sudah pulang sendiri karena lama menunggu jemputan. Durai pun kembali ke rumah. Niranjana yang merindukan anaknya memeluk Swita. Situasi menjadi tegang ketika Niranjana melihat ada darah di tubuh Swita. Lebih mengagetkan lagi, leher Swita mengalami luka parah hingga tak sadarkan diri. Durai tidak menyadari hal itu. Kemungkinan besar Swita sempat terkena golok musuh. Niranjana semakin histeris. Swita dibawa ke rumah sakit. Niranjana hanya bisa menangis dengan apa yang terjadi. Semua kemarahan dan kepanikan ditumpahkan kepada Durai. Niranjana menilai Swita terluka karena Durai. Padahal sudah sering Niranjana mengingatkan agar Durai tidak berkelahi saat bersama Swita. Niranjana benar-benar marah.
Jika dirinya yang terluka atau mati, itu merupakan konsekuensi memiliki suami seperti Durai. Kamu selalu membela masyarakat, kamu berhadapan dengan kematian setiap saat. Tidak apa-apa jika saya juga mati karena mencintaimu. Tapi Swita masih kecil, haruskah dia mati tanpa mengetahui penyebabnya? Ujar Niranjana menangis. Niranjana lupa jika Durai adalah ayah Swita. Durai juga sangat sedih anaknya terluka, tapi Niranjana sudah dikuasai amarah. Dulu saya merasa aman bersama kamu. Setelah menjadi ibu, saya takut hidup denganmu, ucapnya. Kondisi Swita sebenarnya sudah membaik setelah mendapatkan beberapa jahitan, tapi Niranjana melarang Durai melihat Swita. Niranjana akan mengajak Swita tinggal di Mumbai. Durai dilarang keras bertemu Swita lagi. Jika Durai berani coba-coba masuk ke dalam kehidupan mereka, Swita tidak akan memiliki ibu. Niranjana mengancam untuk bunuh diri. Sejak itulah kehidupan Durai jauh dari anak dan istrinya. Durai rela hidup merana asalkan anak dan istrinya tetap bahagia. Kembali ke masa saat ini, Durai sudah tiba di Mumbai. Durai pergi menemui Niranjana di kantornya untuk diundang ke acara festival desa. Niranjana saat ini sudah menjadi wanita karir yang sukses. Sepertinya Niranjana masih membenci Durai sehingga tidak mau bertemu, bahkan melirik Durai saja enggan. Gagal mengundang Niranjana ke festival desa, Durai mengajak pamannya dan Merit pergi melihat Swita yang sudah remaja. Swita adalah atlet lari junior. Saat ini Swita sedang mempersiapkan diri untuk kejuaraan tingkat nasional. Swita sama sekali tidak mengenal ayah kandungnya yang sejak tadi memperhatikan. Mengingat Swita masih kecil saat orang tuanya berpisah dulu. Durai hanya bisa melihat Swita tanpa kata. Sudah 10 tahun, rasa rindu kepada sang buah hati dia pendam dalam-dalam. Selanjutnya, mereka akan pulang ke desa. Tiba-tiba Niranjana menelepon marah-marah. Niranjana menyebut anak buah Durai ingin mengambil paksa Swita, padahal Durai tidak tahu apa-apa. Rupanya nyawa Swita dalam bahaya. Dia dikejar sekelompok preman. Orang-orang itu membawa parang untuk membunuh Swita. Niranjana jadi sadar jika para pelaku bukan anak buah Durai. Swita berlari sekuat tenaga menyelamatkan diri. Situasi semakin mencekam karena Swita sudah kelelahan. Di ujung telepon Niranjana benar-benar panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Swita hampir mati ketakutan. Saat genting itulah Durai menemukan Swita. Betapa marahnya Durai, anak yang sangat disayangi, ingin dibunuh orang. Dengan penuh amarah, Durai melawan para preman itu. Bertarung adalah hal yang biasa bagi Durai. Swita bisa bernafas lega. Dia memberitahu ibunya jika ada orang Tamil yang menyelamatkannya. Niranjana yakin orang yang dimaksud adalah Durai. Niranjana juga bisa tenang. Durai pasti mampu mengalahkan mereka. Keyakinan Niranjana tidak keliru. Durai sangat perkasa. Namun Swita yang kelelahan jatuh pingsan. Durai membawa Swita ke rumah sakit. Dalam perjalanan, orang yang ingin membunuh Swita menelepon. Dialah Gautam Vir, pengusaha konstruksi nomor 1 di India. Gautam menyembunyikan identitasnya. Andaikan Durai tahu siapa yang ingin membunuh Swita, Durai akan langsung membunuh orang itu. Sebelum Anda menyentuh gadis itu, seharusnya Anda menyelidiki dulu apakah dia punya ayah atau tidak. Saya Toku Durai, nama anak saya Swita. Datanglah kalau Anda berani tantang Durai. Gautam Vir sangat ingin melenyapkan Swita. Dendam itu berawal dari beberapa waktu lalu. Gautam memiliki anak bernama Neha yang juga atlet lari junior. Prinsip hidup Gautam yang selalu ingin menjadi pemenang ditanamkan kepada anaknya. Ketika ada seleksi untuk kejuaraan lari 100 meter tingkat nasional, Gautam menginginkan Neha terpilih. Kamu harus jadi pemenang seperti ayah. Jika kalah, kamu bukan anak ayah lagi. Kemenangan adalah kehidupan, kekalahan adalah kematian, tegasnya. Neha berjanji tidak akan kalah. Dia berlatih keras, tapi hasilnya belum memuaskan.
Neha dan pelatihnya kemudian menggunakan cara kotor untuk bisa menang. Saat seleksi, Neha menyuntikkan hormon sehingga dia bisa menang dan mengalahkan saingan terberatnya, Swita. Neha menelepon ayahnya memberitahu kabar kemenangan itu. Swita juga mendatangi Neha untuk mengucapkan selamat. Tanpa sengaja, Neha menjatuhkan suntikan hormon yang pernah dia pakai. Swita sangat kecewa mengetahui Neha menang secara curang. Swita tidak bisa terima. Kasus itu dilaporkan ke pihak terkait. Neha jadi frustasi. Dia sudah berjanji kepada ayahnya untuk menang. Neha menelepon ayahnya. Dia meminta maaf karena gagal terpilih. Lalu, Neha mencoba bunuh diri melompat dari gedung tinggi. Nyawa Neha masih bisa selamat karena tersangkut pohon, tapi kondisinya kritis. Impian Gautam melihat anaknya menjadi pemenang telah dihancurkan oleh Swita. Itulah alasannya Swita harus dibunuh. Kembali lagi ke saat ini, upaya percobaan pembunuhan yang dialami Swita membuat Niranjana ketakutan. Swita akan dikirim sekolah ke luar negeri saja agar aman. Keputusan Niranjana membuat pelatih Swita kecewa. Mengingat 10 hari lagi, Swita akan mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Swita juga sudah berlatih keras mempersiapkan kejuaraan itu. Durai yang mendengar itu tidak ingin mimpi anaknya terkubur. Dia menaruhkan diri menjadi bodyguard Swita selama 10 hari. Durai berjanji akan merahasiakan identitas aslinya. Niranjana setuju ide itu. Setelah sadar, Swita mengucapkan terima kasih karena nyawanya telah diselamatkan. Durai yang merupakan ayah kandungnya dipanggil dengan sebutan paman saat mengucapkan terima kasih. Durai sedih dipanggil paman, tapi dia juga bahagia karena akan bisa dekat dengan anaknya, meski hanya sebagai bodyguard. Durai mulai tinggal di rumah Niranjana. Di sana sudah ada pejabat kepolisian yang melakukan penyelidikan atas serangan terhadap Swita. Pihak kepolisian menduga pelaku bisa saja saingan bisnis Niranjana atau kemungkinan besar karyawan yang pernah dipecat. Tapi Durai menyebut mereka bukan pelakunya. Durai tidak sekedar menduga, diam-diam dia sudah bergerak mencari informasi. Setiap orang yang dicurigai telah diinterogasi, tapi hasilnya nihil. Durai sangat penasaran siapa yang ingin membunuh Swita. Selanjutnya Durai mulai bekerja sebagai bodyguard. Dia mengantar Swita pergi latihan. Pelatih Swita sangat puas dengan perkembangannya. Durai menanyakan bagaimana bisa Swita mampu berlari dengan cepat. Jawaban Swita membuat Durai terhenyak. Swita mengaku bisa lari kencang karena ayahnya. Menurut Swita, dia memikirkan orang yang paling dibenci ada di lintasan saat berlari. Sehingga Swita sekuat tenaga menginjak orang itu untuk melesat kencang. Saya paling benci ayah saya, ungkap Swita. Meski orang tuanya sudah berpisah, seharusnya ayah Swita tetap datang menemuinya. Swita hanya bisa menangis ketika guru dan teman-temannya bertanya tentang ayahnya. Kata-kata Swita membuat hati Durai seperti disambar petir. Durai tidak tahan memendung air mata. Ingin sekali rasanya dia memeluk anaknya, tapi itu tidak bisa dia lakukan. Durai lebih memilih keluar mobil, menyembunyikan pedih hatinya. Hujan lebat yang turun membuat Durai bisa menumpahkan air matanya. Hal yang tidak diketahui Swita, sebenarnya Durai selalu mendatangi Swita sejak kecil. Namun Durai hanya bisa memperhatikan dari jauh tanpa bisa mendekat. Kini Durai bisa dekat dan bermain bersama Swita. Momentum itu sangat membahagiakan meski Durai tidak bisa memeluk dan mengelus anaknya. Swita juga merasa bahagia ketika bersama Durai. Ada emosi baru yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Pengakuan itu membuat ibunya kesal. Niranjana mengingatkan Durai untuk tidak mengambil kesempatan itu. Durai tidak mempersalahkan sikap Niranjana yang kasar. Hal yang paling penting saat ini adalah menjaga keselamatan Swita. Durai tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya. Ancaman bahaya masih mengintai Swita. Sekelompok preman suruhan Gautam kembali mengincar nyawa Swita. Kali ini Durai harus bisa menemukan siapa dalangnya. Durai mengantar Swita ke acara ulang tahun temannya. Para preman dibiarkan mengincar Swita, kemudian dilumpuhkan satu persatu. Swita sama sekali tidak menyadari bahaya yang di sekitarnya. Preman yang telah dikalahkan itu disiksa lagi untuk mendapatkan informasi. Mereka mengaku dibayar oleh seseorang bernama Deusa. Durai langsung pergi menemukan Deusa.
Namun, orang itu juga hanya suruhan. Durai terus bergerak hingga berhasil mengidentifikasi dalang utama, yaitu Gautam Vir. Saat itu, Gautam Vir sedang memimpin rapat di kantornya. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Semua orang keluar menyelamatkan diri. Gautam juga pergi naik mobil. Kendaraan Gautam rupanya sudah dibajak oleh Merit. Gautam terlambat menyadari jika dirinya sedang diculik. Durai telah menunggu kedatangan Gautam di kedai teh. Tempat itu milik Gahadar, orang satu desa dengan Durai. Gautam mungkin pengusaha besar dan orang berpengaruh, tapi di mata Durai, Gautam hanya preman kecil di desa. Tidak ada apa-apanya. Terbukti Gautam dengan mudah menculik. Gautam mengingatkan agar Durai tidak main-main. Gautam sangat sesumbar sebagai orang yang berpengaruh, tapi sekali lagi, Durai tidak peduli siapa lawannya. Gautam harus tahu jika Durai adalah ayah Swita. Apapun jabatan Gautam tetap akan mati jika tubuhnya diinjak. Saya sangat marah karena Anda ingin membunuh anak saya, tapi saya juga berterima kasih karena berkat Anda, saya bisa bertemu dan melindungi anak saya, ucap Durai. Sebelum melepas Gautam, Durai mengingatkan agar jangan lagi mengusik Swita. Jika itu masih dilakukan, Durai berjanji akan membunuh Gautam. Ego Gautam terluka mendapatkan ancaman seperti itu. Apalagi yang mengancamnya adalah orang desa. Gautam tetap akan membunuh Swita. Niranjana belum mengetahui jika Gautam dibalik upaya pembunuhan Swita. Durai sengaja merahasiakannya karena jika Niranjana tahu, Swita pasti akan dikirim ke sekolah luar negeri. Itu artinya mimpi Swita untuk mengikuti kejuaraan lari akan hancur. Swita harus tetap ikut kejuaraan. Saya akan pastikan mimpinya terwujud, meski nyawa saya taruhannya, ucap Durai kepada pamannya. Di tengah obrolan itu, Hadar menelepon agar Durai segera datang. Gautam sudah menunggu kedatangan Durai. Kejuaraan lari tinggal 48 jam lagi. Gautam akan membunuh Swita sebelum kejuaraan dimulai. Durai ditantang melindungi anaknya jika mampu. Durai sangat marah mendengar itu. Durai mengambil golok untuk menebas leher Gautam, tapi niat itu dibatalkan. Anak buah Gautam sedang mengikuti Swita. Jika Gautam dibunuh, Swita juga akan dibunuh. Durai langsung pergi menyelamatkan anaknya. Niranjana juga panik mencari Swita. Swita keluar rumah karena bertengkar dengannya. Kini nyawa Swita benar-benar dalam bahaya. Ada 7 preman yang mengejarnya. Swita sangat ketakutan. Dia bersembunyi di sebuah bangunan. Para preman itu mengetahui keberadaan Swita. Pintu terus digedor, ingin dibuka paksa. Mereka berusaha masuk dari berbagai arah. Swita tidak tahu harus berbuat apa. Keberingasan para preman begitu menyeramkan. Swita sudah ketakutan setengah mati. Tiba-tiba suara gedoran itu tidak terdengar lagi. Durai sudah datang mengejar para preman. Betapa pilunya hati Durai melihat wajah Swita yang ketakutan. Swita langsung ingin berlari ke arah Durai, tapi nyawanya hampir saja melayang. Durai berada pada puncak amarah. Semua preman dipukul dengan bengis. Durai berusaha menenangkan Swita dengan mengajaknya ngobrol. Durai tidak ingin lagi melihat wajah cantik anaknya dipenuhi air mata ketakutan. Dengan cepat, Durai mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah situasi aman, Niranjana tiba di lokasi. Swita memeluk ibunya penuh tangis. Mereka pun pulang ke rumah. Di dalam mobil, Swita kembali berbicara kepada ibunya tentang sosok paman Durai. Saat bersama ibu, saya merasa disayangi. Sedangkan saat bersama paman Durai, saya merasa aman, ujar Swita polos. Kata-kata Swita begitu bermakna bagi Niranjana maupun Durai, karena kata-kata itu seperti ucapan Niranjana dulu sebelum menikah dengan Durai. Hubungan Durai dan Swita menjadi lebih dekat. Mereka bermain dan bercandaria bersama. Durai sangat bahagia meski belum bisa memeluk Swita, sementara Niranjana masih belum bisa bersikap ramah. Kejuaraan lomba lari tingkat nasional akan berlangsung. Hal yang tidak terduga terjadi. Sebuah mobil ingin menabrak Swita yang sedang asik teleponan di parkiran.
Melihat itu, spontan saja Durai berlari mendorong Suita. Durai merelakan tubuhnya ditabrak asalkan Suita selamat. Durai terluka parah. Niranjana dan Suita menangis melihat hal itu. Meski sedang sekarat, Durai masih saja mengkhawatirkan Suita. Suita tidak apa-apakan, tanya Durai kepada Niranjana. Durai mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Niranjana tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Suita sampai heran melihat ibunya yang terus menangis. Niranjana juga diberitahu oleh Rosamani dan Merit tentang apa yang sebenarnya terjadi, bahwa nyawa Suita diincar oleh pengusaha bernama Gautam Vir. Mengetahui fakta itu, Niranjana langsung memutuskan untuk mengirim Suita ke Amerika. Keselamatan Suita jauh lebih utama dibandingkan kejuaraan. Durai yang selama ini menjadi pelindung juga sedang terluka parah. Suita sangat sedih mendengar keputusan sang ibu, tapi itulah jalan terbaik yang harus diambil. Suita pamit ke Durai yang masih belum sadarkan diri. Maafkan saya Paman Durai, gara-gara saya Paman harus menderita seperti ini, ujar Suita. Hati Suita benar-benar pedih harus pergi ke Amerika. Dia hanya bisa menangis karena mimpinya tidak akan bisa diwujudkan. Tiket dan paspor ke Amerika sudah siap. Tiba-tiba Suita tidak ada di mobil. Suita dibawa pergi diam-diam oleh Durai untuk mengikuti kejuaraan. Tidak lupa, Suita menjemput Neha agar bisa menonton langsung di arena. Suita sudah di ruang ganti untuk memasuki arena. Gautam datang mengajar Durai yang masih terluka. "Mana anak saya?" tanya Gautam. Durai dituduh menculik Neha. Gautam terus memukuli Durai yang tidak bisa melawan. Niranjana juga baru tiba. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gautam ingin memukul Suita. Saat itu juga, Durai menghalangi Gautam dengan tenaga yang tersisa. Durai meminta Niranjana membawa Suita pergi ke arena lomba. Durai rela mengorbankan dirinya dipukul dan disiksa, asalkan Suita bisa ikut kejuaraan. Dengan penuh air mata, Niranjana membawa Suita pergi. Suita tidak sanggup jika harus meninggalkan Paman Durai. Siapa sebenarnya dia? Dia rela mati untuk kita. Katakan ibu, siapa dia sebenarnya? Tanya Suita menangis sesekukan. Akhirnya, Niranjana berbicara jujur jika Paman Durai adalah ayah kandung Suita. Fakta itu membuat Suita kaget, bingung dan sedih. Apalagi ayahnya terus meminta mereka pergi. Padahal ayahnya sedang bertarung dalam kondisi masih terluka. Suita dengan berat hati mengikuti kejuaraan lari. Pikirannya dipenuhi sosok sang ayah. Suita benar-benar tidak fokus. Dia berada di posisi paling belakang. Ayahnya tiba-tiba muncul dengan siulan. Suita tersenyum mendapatkan semangat dari ayahnya. Seketika itu juga Suita berlari sekencang-kencangnya. Dia mulai mengejar dan berhasil menjadi yang pertama sampai garis finish. Suita keluar sebagai pemenang. Tepuk tangan meriah didapatkan dari penonton, termasuk Neha. Gautam yang datang mengejar Durai justru melihat anaknya bertepuk tangan untuk kemenangan Suita. Gautam jadi sadar atas kesalahan yang telah dilakukan. Niranjana menangis bahagia anaknya bisa menang. Perasaan Durai tidak perlu disebutkan lagi. Momentum saat itu adalah surga bagi Durai. Hal yang lebih membahagiakan bagi Durai, Suita memanggilnya dengan sebutan ayah. Durai adalah orang yang pertama yang ingin dipeluk Suita. Suita sangat menyadari berkat perjuangan dan pengorbanan ayahnya lah dia bisa menjadi pemenang. Ayah dan anak itu pun berpelukan erat sekali. Durai menumpahkan kerinduannya selama ini. Niranjana menangis bahagia melihat adegan itu. Jika cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya, maka cinta terakhir seorang ayah adalah anak perempuannya. Akhirnya, Suita menerima piala kejuaraan lari 100 meter tingkat nasional dengan penuh bangga. Orang tuanya juga bersatu kembali setelah berpisah cukup lama. Mereka kemudian kembali ke desa, merayakan festival bersama. Dan film berakhir dengan bahagia.